Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Apakah teman-teman suka meminum susu? Atau teman-teman berpikir bahwa susu hanya dibutuhkan pada masa pertumbuhan? Faktanya, teman-teman membutuhkan susu sejak lahir hingga usia teman-teman sekarang. Mengapa demikian? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Di kesempatan kali ini aku akan membahas apa saja mitos mengenai susu yang sering disalahpahami. Sejak teman-teman lahir sampai usia 2 tahun, teman-teman diberikan ASI. Seiring bertambahnya usia, ASI digantikan oleh susu sapi. Menurut ahli gizi, susu perlu dikonsumsi untuk banyak alasan kesehatan. Teman-teman diharuskan meminum susu minimal 1 gelas per hari. Untuk hasil optimal, bahkan teman-teman disarankan mengkonsumsi 3 gelas susu dalam 1 hari. Sayangnya banyak dari teman-teman yang masih menganggap bahwa susu sapi hanya untuk anak dalam masa pertumbuhan dan sering dianggap sebagai penyebab obesitas. Apa saja mitos mengenai susu yang membuat teman-teman ragu untuk minum susu? Langsung saja aku bahas. Yang pertama, mitos tentang susu hanya untuk anak dalam masa pertumbuhan. Semakin teman-teman dewasa, kadar susu yang dibutuhkan oleh tubuh justru semakin banyak. Jika saat bayi teman-teman mungkin membutuhkan hanya sekitar 500 cc susu per hari, ketika dewasa, jumlah ini pun meningkat menjadi 1000 hingga 1200 cc per hari. Mitos ini muncul karena susu memang memiliki peran yang besar dalam masa pertumbuhan, namun bukan berarti hanya anak-anak saja yang perlu mengkonsumsi susu. Mitos yang kedua, yaitu fungsi susu adalah untuk menguatkan tulang. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, karena kandungan vitamin D dan kalsium yang terkandung dalam susu berfungsi untuk menguatkan gigi dan tulang, sehingga teman-teman terhindar dari osteoporosis. Namun, susu bukan hanya untuk tulang saja. Di dalam susu juga terkandung vitamin A yang baik untuk kulit dan mata, serta vitamin B yang membantu mengolah makanan dalam tubuh, mencegah anemia, dan meningkatkan fungsi otak. Selain itu, kalsium dalam susu tidak hanya berperan untuk menguatkan gigi dan tulang, namun juga kesehatan otot, terutama otot jantung, untuk menghindari geram jantung. Susu pun memiliki 9 protein, paling lengkap dibanding sumber lainnya, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah alergi. Mitos yang ketiga, yaitu saat sedang hamil, penting untuk minum susu bubuk khusus ibu hamil. Berbeda dengan susu murni, susu bubuk sudah mengalami proses yang panjang. Kandungan nutrisi lebih di dalamnya pun merupakan zat tambahan dan bukan berasal dari susu murni. Susu sapi segar dengan proses yang lebih singkat akan memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap bagi ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungan. Lagi pula banyak produk yang justru membuat ibu menjadi gemuk, padahal pertumbuhan janinlah yang perlu diperhatikan saat mengandung. Saat hamil, selalu pilih susu segar yang sudah dipasteurisasi dan bukan susu segar mentah langsung dari sapi. Karena tanpa proses pasteurisasi, susu mungkin masih mengandung bakteri yang berbahaya untuk janin. Dan mitos yang keempat atau yang terakhir adalah minum susu bikin gemuk. Susu justru baik untuk membantu proses diet karena dapat membantu teman-teman untuk mencegah naiknya berat badan. Selain itu, saat diet, ada kemungkinan banyak nutrisi yang tidak masuk ke dalam tubuh. Susulah yang dapat menggantikan nutrisi tersebut, sehingga teman-teman tetap bertenaga saat menjalani program diet. Selain itu, susu juga berfungsi untuk menambah protein dan tenaga, baik sebelum dan sesudah berolahraga. Resiko tulang kropos saat menjalani diet pun tidak akan terjadi jika teman-teman mengkonsumsi susu setiap hari. Oke, seperti itu saja 4 mitos tentang susu yang ternyata salah besar. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Dan aku mohon maaf apabila belum bisa membalas ataupun menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendraprabowokebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.